Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa ketemu Anda semua ya. Semoga ini tetap kita doa kita buat Anda semua semoga selalu sehat-sehat. Sehatnya itu bukan hanya fisiknya, tapi juga akal pikirannya. Paling penting menurut saya itu orang banyak yang kemudian sehat pikirannya apa fisiknya sehat tapi pikirannya nggak sehat itu jauh lebih berbahaya. Dan kami ajak Anda untuk ngobrol dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Terus bersama kami, saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes, Kita oke. ngomongin apa nih? Ngomongin orang yang sehat pikirannya aja ya, sama orang yang nggak ini kan nggak jadi ngomong begitu itu karena tadi saya kebetulan dikirimin seorang teman begitu ya ada orang kok katanya ini makan apa tahun baru atau apa gitu sekali makan satu keluarga habis 300 juta. Pada bingung-bingung itu ternyata di Indonesia banyak sekali orang yang masih sangat kaya, kaya raya gitu ya Mbak Agi yang dapat duitnya gampang banget gitu tapi banyak juga orang yang sangat susah ya untuk makan sehari-hari aja susah. Nggak usah jauh-jauh deh di lingkungan kita sendiri aja yang begitu-begituan itu kan banyak banget. Itu yang menjelaskan negara kita itu apa gini rasnya apa kesenjangannya luar biasa besar. Dan ketika kemarin Pak Prabowo ngutip data menyebutkan bahwa indeks kebahagiaan kita sangat tinggi itu kan banyak dirujak juga oleh para netizen gitu ya, anak-anak Gen Z malahan yang menunjukkan Pak Prabowo itu salah baca data gitu. Ya, yang namanya orang, kata Pak Prabowo, walaupun kebanyakan miskin gitu kan. Ya Mm-mm. orang kalau miskin nggak bahagia, Bapak. Mm-mm. Sementara itu terus kemudian ternyata di baliknya yang kita harus baca, kebahagiaan itu antara lain dinilai dari kebersamaan. Ya memang kita masih banyak juga yang menganut soal mangan orang mangan, Kumpul. asal kumpul kayak Mm-mm. begitu. Dan dinilai dari kekerabatan dan kekeluargaan, di mana kalau seandainya salah satu begitu berkekurangan atau salah satu itu Mm. miskin, kemudian saudaranya itu akan Yes. membantu dan itu tidak Ya. dilakukan oleh orang-orang yang di barat sana. Ya. Diukurnya dari itu antara lain, jadi tidak hanya sekedar bahagia begitu yang seolah-olah memang bahagia sampai ke hati, sampai ke pikiran, sampai ke fisik kita semuanya bahagia, ternyata kan bukan itu maknanya. Iya, ada indikator apa? Bukan indikator, ya ada tentu saja apa ya prasyarat lah untuk mencapai kebahagiaan itu ya. Bukan berarti kok Betul. kemudian semua orang miskin itu tidak bahagia, tapi itu salah satu tentu saja sebagai sebuah prasyarat ya untuk jadi bahagia. Tapi kita ngomonginnya apa ini Mbak? Indikatornya kalau menurut saya bukan soal bahagia atau tidak bahagia, banyak yang sakit orang di Indonesia ini kelihatannya. Ya, sakitnya bukan sakit dalam artian fisik ya, sakit secara mentalnya itu banyak yang nggak bener orang Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat itu kan dari ulah para politisi, ulah yang macam-macam itu banyak menunjukkan ini ada yang bermasalah pada bangsa ini katanya gitu. Iya, dan salah satu penyebabnya pertanyaannya adalah siapa yang kasih dia makan, Hmm, gitu kan, Verso. Jadi siapa 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 yang yang kasih kasih dia makan? Siapa yang kalau seseorang gitu berpendapat begitu Hmm. soal kebahagiaan, seseorang berpendapat gitu membela seseorang, politisi membela pemerintah atau politisi membela Oh, oke. golongan kelompoknya dan sebagainya, Saya, tentunya ya, ya, ya. backgroundnya adalah siapa yang kasih dia makan gitu Oke, kan. ini kalau ini buzzer dong, Mas, yang kriterianya di situ ya. Dan Iya, buzzer buzzer, ada yang buzzer besar, ada yang buzzer iya, kecil. ada Buzzer itu kelas-kelasnya. tidak Ya ada Iya, buzzer kelas-kelasnya. ini Hmm. buzzer kecil yang selama ini kita ketahui untuk satu cuitan misalnya Rp400, Hmm. tapi ada juga buzzer yang memang dicarikan pekerjaan oleh tuannya, oleh bosnya di Apa? posisi yang strategis, kemudian dia Oh, mendapatkan uang dari situ. kalau Ya itu kemarin kan membuzzer komisaris ya. juga. Itu biasanya Iya, komisaris gitu ya dulunya ya. Itu betul. Itu Hmm. salah satunya. Komisaris itu hanya jabatan resminya ya. Selebihnya adalah buzzer untuk membela tuannya. Oke. Mari kita ngomongin itu aja ya kayaknya, Mbak Agi. Ada contoh? Salah satu contohnya yang sekarang sedang viral, sebetulnya ini kalau saya telusuri dinyatakan itu sudah tanggal 9 Januari kalau tidak salah ya. Sementara sekarang kan 9 sudah tanggal Januari belasan. tanggal 13 Iya, sekarang. Ya, tanggal 14. Ya, iya, 13 sekarang ya. Oke, betul. gimana Dan gimana? yang menyatakan itu adalah Hasan Nasbi, Mas Hersu. Kenal kan? Kita pernah Nasdem. kontenkan dia juga. Oh ini juru juru bicara mantan juru bicaranya Pak Prabowo. Mantan kepala kantor komunikasi bukan juru bicara ya. Kepala Betul. komunikasi yang tidak difungsikan komunikasi Tidak Pak Prabowo. difungsikan, Ya. ya. Yang kemudian dia mengundurkan diri tapi ditolak oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian akhirnya dia balik lagi dan akhirnya dia tetap mengundurkan diri. Tapi kalau ini tetap enak Mbak karena dia jabatannya kan kemudian dia jadi komisaris Pertamina. Ini salah satu
Saya kira top 500-nya Fortune ya kalau apa ini Ya, Pertamina ini, dan pasti ininya juga gede, walaupun saya nggak tahu apakah sudah apanya udah dipangkas atau belum, Mbak, apa namanya, Tantim. Tamtinnya udah dipangkas atau belum ini gitu. Iya, kita tidak tahu ya kapan Tantim itu dipangkasnya, apakah sudah atau belum dalam pelaksanaannya. Hmm. Mungkin tepatnya adalah bertanya kepada Pak Purbaya. Tapi yang jelas ini Mas Hersu, Hasan Nasbi ini kalau backgroundnya kita tahu dia memiliki lembaga survei begitu ya, zaman-zaman Ahok, zaman-zaman Hmm. 2012 begitulah ya, dia memiliki lembaga survei Cirrus Network begitu. Dia juga yang salah satu mendirikan teman Ahok apa dan sebagainya, dan dia juga kita tahu sebagai orang dekatnya Pak Jokowi, dia sebagai konsultan politik juga, karena konsultan politik ini ada jejaknya karena pernah ada yang berkasus begitu kan, soal bagaimana peran dia sebagai konsultan politik di salah satu daerah di Jawa Barat. Dan kemudian ini yang menarik yang kemudian menjadi viral adalah dia ceritanya ngamen nih di Cokro TV. Kan dia kalau mengatakan Panji itu ya dia ngamen lah, Panji Pragiwaksono. Panji. Oh iya, dia ngamen, Ya, memang benar. Dia ngamen ya, tuh, dan ngamennya dia bilang gede-gedean bahwa tuh. saya ngamen, Hmm. betul. Hmm. Nah, ini ceritanya Hasan Asbi kurang lebih sama. Dia lagi ngamen di podcast orang, yaitu di Cokro TV, gitu. Dan di Hmm. situ dia bersama dengan Ahmad Sahal. Ini saya melihatnya justru bukan di Cokro TV-nya awalnya, yaitu ada di akun-akun medsos begitu ya, yang kemudian viral. Dan di situ dia mengatakan bahwa Panji itu memaki-maki pemerintah agar bertahan hidup gitu. Hmm. Survival mode-nya dia sebagai seorang pekerja seni, iya dia survival mode-nya kayak gitu. Metode bertahan hidupnya ini lagi bertahan hidup aja. Cuman angle dan genre bertahan hidupnya dengan memaki-maki pemerintah atau memaki-maki tokoh tertentu gitu loh. Supaya apa? Supaya dapat captive market-nya gitu. Misalnya gitu, orang yang anti pemerintah itu kan ada captive market-nya. Ya. Orang yang nggak suka dengan Pak Jokowi misalnya ada captive market-nya juga. Orang yang nggak suka dengan Pak Prabowo juga ada captive market-nya. Nah, captive market ini yang mau dia monetize kan, untuk dia bisa bertahan hidup gitu. Jadi bukan sesuatu, wah ini kritik, saya nggak menganggap itu kritik. Bagian dari hiburan yang sedang dia tampilkan aja, tapi hiburan untuk mendapatkan audiens, cara tentu mendapatkan pendapatannya, angle-nya dengan menyerang pemerintah atau orang yang lagi memerintah, atau mungkin sosok tertentu yang juga punya haters gitu. Ya, kayak gitu aja sih saya melihatnya. Saya juga melihatnya sama aja sama kayak orang jualan di pasar ini. Kalau dulu itu, saya kan sering ikut ibu saya ke pasar tradisional kalau di Bukit Tinggi. Kalau di pasar tradisional itu kan tukang cabai, misalnya 10 berderet-deret tukang cabai itu semua teriak. Teriak-teriak tuh, teriak makin kencang teriaknya, ada yang melucu-lucu supaya orang dalam bahasa Minang ya. Dalam bahasa Minang supaya orang mampir beli cabai di tempat dia kan gitu. Ya. Jadi makin keras teriakannya ya mungkin dalam rangka supaya orang nengok kan gitu. Sama juga makin keras komedinya mungkin juga dalam rangka dapat atensi kan. Jadi ini sama aja kayak yang jualan cabai di pasar menurut saya ini. Lagi berusaha untuk jual cabai ini gitu. Supaya apa ya? Supaya ada yang beli, supaya dia juga bisa bertahan hidup. Yang menarik ya, setelah itu dia dirujak Mas Hersu, yang netizen itu mengatakan ini dirujak bebek begitu ya, dan dia dikatakan bahwa Anda bertahan hidup juga dengan menjilat gitu. Ini yang mengatakan itu banyak sekali, luar biasa begitu. Jadi sampai sekarang setahu saya Panji tidak komen apapun soal itu, atau bahkan mungkin tidak sampai kedengeran soal ini sama dia begitu. Tapi yang membalas malah justru netizen. Tapi kalau kan kita sempat membahas beberapa kali ya soal Panji ya, itu yang pertama kali kan waktu itu yang mempersoalkan dia siapa ya, yang rame ya, Tompi ya gitu ya, Tompi yang pada waktu itu. Terus yang berikutnya ada yang mencatat nama Nahdlatul Ulama dan NU ya kan gitu, yang Rizky Abdul Rahman Wahid dan itu diprotes juga oleh Inaya Wahid. Namanya itu kok seperti abah saya gitu. Jengkel dia. Terus sekarang ada Hasan Asbi, kok linknya semua ke Solo semua ya Mbak Agi yang ribut ya.
Jadinya ada satu benang Oh, merah berarti ya. Padahal kan iya. yang di roasting oleh Panji itu banyak ya, bukan itu Gibran atau Jokowi ada nggak di roastingnya di Panji? Iya, tentu saja ada, dan Prabowo juga ada, Ya, oke. dan apa namanya, banyak sekali yang dia roasting, Mas Termasuk Hersu, Pak Dharma orang-orang yang ada di Pongrekun segala kabinet lah. macam ya, Iya, sampai Dharma Pongrekun betul. ya. Tapi kok kenapa Sampai, iya. kenapa yang ribut yang terus benar-benar yang baper ke mereka ya Mbak Aki ya? Saya lihat benang Karena merahnya mereka itu. punya buzzer kecil sampai dengan buzzer besar. Nah, kalau Hasan Ah, Nasbi ini saya mengkategorikan sebagai salah satu buzzer besar. Karena hmm. buzzer besar itu hanya menggunakan sebagian pemikirannya atau sebagian otaknya, yaitu fokus kepada siapa yang membayar. Jadi kan harus membayar balik begitu. Yang membayar dia Yang kan bukan Pak Jokowi, yang bayar dia kan Pertamina. Pertamina kan berarti BUMN dan itu negara. pemerintah, iya, Iya dong, iya, harusnya tugas dia kan di situ, Bu. Harusnya kan tidak ngamen ke betul sana. harusnya. Hmm. Tapi kan kita tahu ya, diangkat sebagai VCO itu kan diangkatnya oleh Pak Jokowi. Ya. Kemudian kita sudah tahu kok aneh ya, 2 bulan sebelum lengser tiba-tiba bikin lembaga baru yang setingkat menteri lagi. Ini aneh, dan tidak ada ini berbicara dulu dengan DPR apa dan sebagainya sehingga dia didudukan di situ begitu. Dan artinya ini sebuah PR bagi Prabowo yang ketika kampanye mengatakan akan melanjutkan kebijakan Jokowi, dia tidak enak untuk kemudian menghapus lembaga itu atau melengsarkan Hasan Nasbi. Yang bisa dilakukan hanya dia tidak bisa masuk ke dalam circle-nya, dia juga tidak berkantor di istana, berkantor di luar istana. Dan ini aneh, seorang juru bicara berkantor di luar istana. Ketika saya meliput di istana, ya semua orang yang berkaitan dengan dengan Pak Harto ketika itu, dengan Gus Dur ketika itu, ya semuanya mereka berkantor, ada tempat di istana. Istana demikian luasnya begitu sehingga bisa menanyakan apapun. Gus Dur itu memiliki banyak jubir dan semuanya itu bisa leluasa untuk berbicara dengan Gus Dur, untuk mendampingi Gus Dur. Sementara jubir yang satu ini kan jauh sekali ya, bahkan dia tidak mendapatkan informasi yang pertama. Sepertinya kita melihat kan selalu begitu kita membahasnya. Nah, kita kembali ke sini, bahwa itu sudah lalu lah, nggak usah kita bahas yang kayak begitu ya. Dan kemudian Hasan Nasbi ini coba misalnya tadi saya mengatakan bahwa netizen gitu yang membalas, coba apa sih yang dikatakan netizen? Anda bertahan hidup dengan menjilat, katanya. Hasan Nasbi yang tetap menyukai Prabowo dan Jokowi, apa namanya Pak? Termul market ya, karena dia mengatakan Panji itu memiliki market tersendiri lah. Dia bisa menciptakan market itu begitu. Dan kita tahu Panji memang, bahkan para ahli marketing pun mengatakan Panji itu adalah marketer handal begitu Mas Hersu. Jadi dia sebelum mendapatkan crowd yang luar biasa seperti crowd penonton yang seperti sekarang, itu dia memulainya dengan melakukan tour secara berkala keliling Indonesia untuk menciptakan crowd di setiap kota. Bagaimana bahwa sekarang ada tontonan baru berupa stand up komedi yang beda dengan cara-cara melawak konvensional zaman simulat lah, taruhlah seperti itu. Itu tidak serta merta terbentuk begitu. Saya beberapa waktu lalu, mungkin sudah beberapa tahun lalu, mendengarkan itu dari para marketing, dan mereka terheran-heran dengan fenomena Panji ini yang memang beda ya, mungkin karena Panji juga secara akademis gitu ya, dia memiliki intelektual, dia lulusan dari ITB dan kemudian ITB ya? Iya, dia dari ITB dan kemudian dia kan memang pernah menjadi produser film, menjadi pemain film juga, dia penulis, dia memiliki buku, dia menulis buku apa dan sebagainya begitu, memang super talented begitu ya. Nah, dari situ mungkin ini tidak diketahui oleh Hasan Nasbi, saya rasa begitu. Dan bagaimana dia nggak mengetahui. Iya, bisa jadi mengetahui tapi berusaha dikuburkan atau ditenggelamkan begitu kan, supaya orang tidak banyak mengetahui begitu. Seperti mensrea misalnya Mas Hersu, acara Skakmat dulu kita pernah bahas, Skakmat di mana di situ di channel dia sendiri, di channel dia. Itu kan pemanasan menjelang mensrea begitu. Nah, sementara itu mensrea dia kalau di Jakarta memang pada tanggal 30 Agustus ya, itu puncaknya. Tapi kan sudah dimulai dari bulan April. Dan itu tiket sudah dijual dari sejak 1 tahun sebelumnya. Dijual dari sejak 1 tahun sebelumnya, dan pada Januari saja sudah banyak yang sold out. Di banyak kota itu sudah sold out.
Berapa harga tiketnya? Sekitar 350 sampai 2 juta. 2 juta Oke. itu diamond. Dan diamond itu paling cepat habis. Bahkan orang sampai kesal, kenapa tiket diamond hanya dijual sedikit? Saya selalu kehabisan. Padahal saya punya uang, kurang lebih begitu. Jangan sepelekan uang saya. Dan sesudah sold out itu pun orang masih di unggahan-unggahan dari admin Mensrea itu, adminnya Panji, itu orang masih nge-war, Mas Hersu. Nge-war dalam arti siapa yang mau lepas tiketnya, begitu. Ada juga yang melepas tiketnya ternyata karena dia sudah membelinya jauh hari, ternyata berdekatan dengan hari prediksi kelahirannya atau HPL begitu ya. Mungkin dia kemudian hamil, ya itu yang salah satu menjual. Tapi yang lainnya tetap keep tiketnya gitu. Sulit untuk mendapatkan tiket yang berikutnya. Ada juga yang saya dari tahun ke tahun belum pernah berhasil mendapatkan tiket Panji apa dan bagi orang mungkin yang ya ini memang komedi yang cerdas ya kalau komika ini, apalagi kemudian ini komedinya menyangkut soal politik dan Panji sudah mengatakan bahwa saya akan merosting, saya akan tapi menarik ini ya bahwa fenomena politik ternyata bisa jadi tontonan yang menarik perhatian publik itu. Padahal kan katanya banyak orang yang anggap bahwa sekarang anak-anak muda, terutama kan penontonnya pasti anak muda ya, milenial ya, saya kira milenial dan Gen Z juga gitu sudah apatis dengan politik. Ya, dulu fokus Panji adalah kepada milenial, setahu saya. Tapi belakangan ini justru Gen Z yang berusaha keras mendapatkan tiket dia begitu, yang berbondong-bondong untuk mengetahui. Jadi Gen Z ini mereka juga ingin tahu soal politik, Mas Hirsu, walaupun dengan cara mungkin salah satunya kalau dengan Panji dengan cara yang lebih ringan gitu ya, ketimbang dengan membaca berita, melihat podcast apa dan sebagainya. Tapi itulah, coba kita lihat apa sih yang dikatakan oleh Hasan Nasbi. Salah satunya coba saya baca ini di Ermol ya. Dia mengatakan ini kan survival mode-nya dia, mode-nya dia. Mode survival ya, mode bertahan hidup. Mode survival, iya. Genre bertahan hidupnya dengan memaki-maki pemerintah, katanya. Dan dia juga mengatakan adik-adik saya di Total Politik itu juga kan korban mekanisme dia bertahan hidup. Kenapa ya? Ada apa? Masih dendam ya. Yang ini mungkin yang Asian value gitu itu. Oh, ya. Masih ingat ya. Yang kemudian itu kan Panji terkejut gitu ketika host di Total Politik ada 2 orang itu yang kemudian mengatakan soal Asian value, terus yang satu soal warisan mungkin ya, legacy atau semacam apa, lupa saya. Dan itu kan viral sekali Mas Hersu, bagaimana kemudian mereka berdua ini host dari Total Politik ini kemudian dibully begitu ya, apa namanya. Ini emang menarik ini ya, Total Politik. Seingat saya awalnya dia ini dekat dengan Anies Baswedan kalau tidak salah ya, karena ketika dia waktu itu juga merosting PSI, jadi lupa tentang ketua umum PSI itu ya kan. Merosting Giring. Ya, Haji Giring Ganesha Jumario itu. Terus belakangan tapi saya lihat dia lebih pro kepada gengnya Jokowi. Makanya saya agak terkejut karena tadi nyebut adik-adik saya, berarti kan dia punya kedekatan secara emosional. Saya nggak tahu maksudnya disebut adik-adiknya itu apa, konteksnya apa karena sama-sama anak UI, dari FISIP UI atau gimana gitu. Kalau saya rasa memang karena kedekatan Total Politik dengan Hasan Nasbi ini sudah sejak awal. Kalau untuk Anies, menurut saya Anies kan diundang oleh siapa saja, diundang oleh orang yang berlawanan pandangan dengan dia, itu dia oke-oke saja selalu kan, tidak pernah menolak begitu, tidak pernah gentar. Dan memang ketika Anies tampil di Topol itu dia viral ya, karena memang lucu begitu, merosting ya, kurang lebih merosting Giring begitu. Tapi secara kuantitas penampilan dari Hasan Nasbi ini sering sekali Mas Hersu, dia sudah seperti rumah sendiri begitulah ya. Oke. Jadi punya kedekatan. Dan kalau ya. Betul, kedekatan. Nah, sementara secara modal kita tidak tahu ya. Walaupun kita tahu sudah bergabung dengan Detik ya, kalau nggak salah Total Politik itu ya. Ya, memang ininya kan hostnya memang dari Detik ya Mas Hersu ya. Tapi ini kan
ada investor tersendiri sepertinya. Kita tidak akan bahas total politik lah, ini hanya sekedar Hasan ini mengatakan bahwa adik-adik saya di total politik itu juga kan korban mekanisme dia bertahan hidup. Ini artinya memang ada, disebutkan lagi, artinya memang ada catatan atau dendam tersendiri di sini. Dan yang lain lagi misalnya mengatakan pemerintah nggak seperti yang diomongin. Ekonomi berarti cukup baik sehingga ada orang membeli tiket untuk tontonan yang tak berfaedah. Iya, ekonomi itu cukup baik di beberapa kelas loh ya, misalnya apalagi yang membeli diamond gitu, dan artinya memang kan pemilih kita tahu juga bahwa ada skala pemilih lah ya, misalnya seperti di Anies gitu, ada survei juga yang mengatakan bahwa pemilih Anies itu kebanyakan di kota, terus kemudian juga orang yang berpendidikan gitu, well educated begitu. Sementara pemilih untuk Prabowo yang sebelumnya, Prabowo itu kan justru menempati pemilih yang seperti Anies kan, orang-orang cerdas memilih Prabowo ketika 2014-2019. Tapi ketika kemudian bergabung dengan Jokowi dan juga berpasangan dengan Gibran, kan kemudian berubah Mas Hersu hasil surveinya. Segmennya berubah, lulusan SD, lulusan SMP, bahkan Ridwan Kamil sebagai tim ses untuk Jawa Barat mengatakan paling banyak itu lulusan SMP gitu yang memilih Prabowo. Itu pergeseran segmen ketika itu. Ada juga yang seperti ini, Hasan Nasbi ini mengatakan ini menarik. Coba saya lihat dari koma.id. Dia mengatakan bahwa karena bagi Hasan Nasbi, apa yang dilakukan Panji dengan memberikan serangan narasi negatif kepada pemerintah dan berbagai pertunjukannya selama ini adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup semata. Karena saya lihatlah pola-pola komunikasi dia, bagaimana dia ini itu semua demi bertahan hidup saja. Kenapa jadi perhatian saya? Karena waktu itu saya lihat postingannya damai. Ketika misalnya terjadi huru-hara akhir Agustus lalu, ya akhir tahun lalu, terjadi kerusuhan, itu Panji mungkin di antara sekian SJW atau yang suka mengkritik pemerintah yang postingannya damai-damai saja. Jadi ketika itu kan memang ramai, misalnya Ferry Irwandi dan kawan-kawan, sampai artis-artis pun juga yang kritis, para aktivis dan sebagainya memberikan pendapat di media sosial sangat-sangat ramai, tapi Panji damai saja menurut Hasan Nasbi. Baginya Panji sengaja tak membahas konflik kerusuhan di Agustus itu karena ingin tetap menyelamatkan pertunjukannya. Pertunjukan Panji terakhir Mensrea di Indonesia Arena berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2025. Sebelumnya ada di 14 kota lainnya, berserta Jakarta ada 15 kota, dan itu berlangsung dari sejak bulan April. Puncaknya di Jakarta. Jadi menurut Hasan Nasbi untuk menyelamatkan pertunjukan terakhirnya, dia mengatakan postingan soal cinta, soal wah ternyata di dunia nyata di GBK tidak seseram yang digambarkan di media sosial. Menurut dia itu postingan Panji. Banyak orang yang seperti nggak ada kejadian apa-apa kok, orang tetap lari pagi dan segala macam karena dia mau tampil supaya orang nggak takut maksudnya. Karena kalau dia tidak membangun kepercayaan diri kayak gitu, nanti orang nggak datang ke show-nya dia gitu loh. Pasti datang Pak, orang udah membeli tiket jauh-jauh hari. Ini orang nggak tahu apa ya, kalau Panji sebelum tahun 2025 itu dia sudah berapa kali tur seluruh Indonesia, bahkan tur dunia. Tur dunia pertama kali dilakukan pada tahun 2014 gitu. Tur dunia ini penontonnya orang warga asing atau orang-orang Indonesia? Orang warga, ya. Tur dunianya dia yang awal-awal itu menyasar kepada warga Indonesia dan juga mahasiswa. Ya, tapi kemudian mulai tahun 2018 dia melakukan tur dalam bahasa Inggris. Kemudian ketika dia sudah mulai pindah ke New York, Amerika Serikat tahun 2022, dia kemudian melakukan tur dunia lagi ke 20 kota, antara lain di Amerika sendiri dan juga di Eropa begitu, dan juga ada kota Asia juga kalau tidak salah ya. Tapi kota Asia hanya tertentu saja begitu, yang lebih banyak di Eropa dan di Amerika. Dan dia jelas-jelas mengatakan bahwa walaupun sudah fluent bahasa Inggris, tapi untuk komika itu berbeda cara bernarasinya, terus kemudian vocab-vocabnya juga pasti berbeda, slang-slangnya, bahasa slangnya juga berbeda. Dia mengatakan itu untuk menjajal kemampuan dia supaya lebih fasih begitu dalam berkomika dalam bahasa Inggris begitu. Nah, ini kalau menurut Hasan Nasbi, kalau dia nggak ada rencana buat show di tanggal-tanggal segitu, mungkin dia ikut memanas-manasi suasana. Jadi ini mekanisme bertahan hidup.
Kok bisa ya membuat dugaan, mungkin dia akan memanas-manasi suasana, padahal itu tidak terjadi. Dan apa yang terjadi, saya kemudian dari apa yang dikatakan Hasan ini, saya kemudian tertarik untuk menelusuri apa yang dilakukan Panji. Setahu saya ketika itu dia bersuara dan cukup viral begitu Mas Hersu, dan ini saya melihat hanya dari akun YouTube-nya ya, tidak dari Instagram atau tweet-nya. Coba saya lihat, saya telusuri. Ini kemudian pada tanggal 29, pada tanggal 28. Ini pada tanggal 28 Agustus, di mana satu hari setelah Muhammad Affan, pengemudi ojol itu tewas dilindas kendaraan barakuda milik Brimob. Itu dia padahal satu hari sebelumnya saja, berdasarkan penelusuran kita itu kan belum ada reaksi dari Prabowo apa dan sebagainya gitu, baru kemudian setelah diberitahu bertakziah, dan di situ semua dikupas ya. Kalau kita mau melihat, saya sempat melihat mungkin setengahnya gitu, banyak nama-nama yang disebut dan juga warisan legacy dari Jokowi soal bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia, kemudian itu berkaitan dengan Prabowo yang ingin memiliki banyak program, padahal uangnya tidak tersedia, dan sebagainya gitu. Jadi kepada keadaan ekonomi yang kemudian menyebabkan banyak sekali masalah gitu di dalam di Indonesia. Begitu juga dengan kemudian tanggal, coba saya lihat, ini tanggal 1 September. Di situ dia 1 September kalau tadi 29 Agustus, artinya satu hari sebelum dia tampil di Indonesia Arena, dia masih membuat vlog itu. Kemudian tanggal 1 September pun dia membuat vlog, artinya 2 hari sesudah tampil di Indonesia Arena, dan ketika itu keadaan sedang marah sekali ya, karena ada penjarahan di rumah Menteri Sri Mulyani, juga penjarahan di rumah Syahroni dan anggota DPR lainnya. Kemudian di sini dia membuat vlog berjudul Kenapa Indonesia Marah. Ini yang menonton ada 1.038.223 sampai dengan saat ini. Ya. Jadi dia bereaksi loh, dan itu viral gitu. Kenapa itu kemudian dikatakan oleh Hasan Nasbi, dia tidak mengatakan apa-apa demi menyelamatkan show-nya, sementara yang tanggal 29 Agustus ya soal Muhammad Affan itu, coba saya lihat viewersnya ada 311.975, lebih sedikit gitu, karena waktu itu memang lebih banyak orang melihat yang dilihat kejadiannya begitu, belum komentar-komentar. Ya. Oke. Ya, tapi saya kira kesimpulan kita apa nih Mbak Agi ya, seperti yang saya katakan tadi, dugaan saya sih, saya nggak tahu apa sih yang kemudian, kalau netizen sendiri apa yang ini kan kemudian kesimpulan dari netizen sendiri, mengapa kemudian Hasan Nasbi melakukan seperti itu gitu. Kalau netizen sih lebih banyak yang mengatakan bercermin lah gitu, ngaca-ngaca apa dan sebagainya. Tapi yang jelas netizen juga banyak sekali yang mengatakan bahwa ya ini hanya sekedar suara dari kelanjutan suara dari pembela Gibran gitu, karena sudah afiliasi politik dari Hasan Nasbi, Mas Hersu. Dan sayangnya orang ini kemudian orang berpikiran, sayangnya orang seperti ini, orang-orang Jokowi yang seperti ini, yang kemudian lebih banyak suaranya didengar karena soal-soal politik dan bukan soal kinerjanya di mana dia bekerja, yaitu di Pertamina. Ini masih tetap dipertahankan di era Prabowo. Ini kan sebenarnya peran dia harusnya lebih banyak ngurusin soal Pertamina ketimbang ngurusin politik urusannya dengan Jokowi. Tapi kan memang dia masih terus seperti itu. Belum lama kan dia dari Solo juga kan ya Mbak Agi ya. Nah, belum lama dia sowan ke Solo. Begitu juga kenapa dia tidak membela Pak Prabowo ya? Pak Prabowo juga di roasting di situ. Oke lah dia mengatakan pemerintah, tapi dia tidak secara spesifik begitu mengatakan Prabowo. Ya, saya gini, kalau kaitannya dengan itu ya, saya kira berarti apa yang dilakukan oleh Panji itu dalam kalkulasi dari para pendukungnya, atau sebenarnya bukan hanya pendukung ya, dalam kalkulasi timnya Gibran, mungkin dampaknya ini cukup serius. Mungkin itu ya dasar. Jadi kenapa? Kan tadi saya tanya pada Anda, apakah ini lebih banyak milenial atau Gen Z? Kan kita tahu sekarang Gen Z dan milenial tapi bangsa terbesar nantinya pada Pilpres 2029 gitu loh. Jadi kalau
kemudian sekarang Panji juga udah mulai masuk ke wilayah itu, berarti kenapa kemudian kok sampai perlu ada yang mencatut nama NU dan Muhammadiyah, Betul. walaupun yang dipersoalkan tambang, tapi begitu kita lihat track recordnya kan kita tahu Profilnya. kemana arahnya, apa yang dilakukan oleh Tompi dan sebagainya. Kalau Tompi langsung Gibran dan sebagainya, berarti ini punya dampak yang cukup serius. Dan saya kira ini kalau misalnya Hasan Nasbi bicara, bukan sekedar bicara, apalagi kan dia punya lembaga survei yang saya nggak tahu apakah lembaga surveinya Betul. masih aktif atau tidak, Masih ada. tapi dia pasti punya kalkulasi semacam itu juga. Jadi sebenarnya ini bagian dari itu, gitu, bagian dari bagaimana mengurangi damage-nya atau collateral damage-nya dari Gibran gitu loh. Iya, betul. Kalau coba ya kita lihat Mas Ensu, dampak dari bukan dampak, besaran dari mensrea misalnya ya. Status di penjualan tiket mensrea di tanggal 10 Januari untuk 15 kota besar. Ini untuk memperlihatkan kepada teman-teman memang ini dan ini ada di kota-kota besar ya. Ini misalnya Bandung, ini tanggal 19 April. Saya lihat 19 April. Itu dahsyat sekali di openernya ada Vito Dita Praja, ini komika. Jadi memang Panji ini di setiap kota memiliki opener atau opening yang komika pembuka juga. Lah, ya, pembuka. Dan karena dia juga memiliki sekolah, Mas Hersu, sekolah komika seperti itu yang bisa dan ini banyak sekali, karena seringkali kalau saya mendengar itu memang banyak yang mau. Banyak sekali anak muda sekarang yang ingin menjadi komika. Nah, kita lihat yang di Bandung saja misalnya, yang Diamond itu sold out, yang kita tahu tadi ya, Diamond ini bervariasi dari yang dijual ada 1,8 juta sampai 2 juta begitu. Kalau sudah momen kan ada pre-sale, ada juga kemudian penjualan tiketnya banyak yang nge-war, Mas Hersu. Jadi pada saat itu dibuka jam berapa dan sebagainya itu udah langsung war tiket. Kemudian ada gold itu juga sold out, silver sold out begitu. Dan ini di Bandung ya, di Bandung memang banyak sekali orang yang aware terhadap politik. Kemudian di Surabaya sold out semuanya juga. Luar biasa. Pada pertunjukannya pada bulan April ya, 10 Januari sudah sold out. Kemudian di Yogyakarta pertunjukannya tanggal 3 Mei, ketika itu pada 10 Januari yang masih ada tersedia hanya gold 400.000 dan silver 300.000, yang di atasnya semuanya sudah sold out. Artinya harga-harga yang di atasnya. Dan ini semuanya kalau kita lihat crowd-nya yang lihat berkomentar gitu di media-media sosial, itu kebanyakan memang Gen Z dan milenial begitu. Itu penting gitu untuk kita baca, itu tuh memahami mengapa itu kemudian. Saya kira ini bukan sekedar nyinyiran, bukan ya, tapi pasti ada strategi besar gitu. Jadi dengan cara begitu kita nggak perlu kaget kalau nanti misalnya muncul lagi yang lain, karena lihat sequence-nya kan Tompi, kemudian yang pencatut nama NU dan Muhammadiyah, kemudian sekarang Hasan Nasbi. Saya kira mungkin kalau dianggap masih justru malah ini kontraproduktif cuitannya ini, ya mungkin nanti masih akan terus berlanjut ini kan yang juga saya terheran-heran, kasus ini kan masih terus didalami oleh polisi kan. Ya, polisi, padahal kan dengan pernyataan dari NU dan Muhammadiyah sebenarnya sudah tahu bahwa anak ini nggak punya legal standing. Harusnya polisi juga tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kasusnya, pelaporan ini gitu loh. Kalau kasus ini pelaporannya masih terus dijalankan, atas dasar apa gitu? Orang ini dia sendiri kan artinya sebenarnya dia ada problem hukum juga, karena dia mencatut nama ormas Islam terbesar di dua-duanya ormas Islam terbesar di Indonesia kan, NU dan Muhammadiyah gitu, Mbak. Iya, justru itu. Kemudian makanya kalau di media sosial ada juga yang kemudian menduga begitu ya, bahwa ini jangan-jangan polisi yang memang ingin memperkarakan itu begitu. Ya, kita tahu selama ini polisi memang kan yang disebut-sebut sebagai parcok itu memang dekat kepada keluarga Jokowi. Tapi ya yang kita lihat sekarang setelah polisi kabarnya menyita flash disk berisi downloadan dari mensrea tersebut dan sebagainya, dan kemudian si pelaku pelapor itu sendiri kabarnya sekarang kan meminta damai, Mas Hersu. Jadi kan aneh. Siapa? Iya, kabarnya sekarang dia meminta damai kalau kita melihat beritanya. Damainya ke NU dan Muhammadiyah ya, pasti bukan ke Panji kan? Kurang jelas ya, yang jelas dia meminta damai karena NU dan Muhammadiyah itu tidak memperkarakan itu.
Jadi Oke. untuk apa meminta damai? Tidak memperkarakan secara hukum. Oke. Oke, Gitu. jadi saya kira benang merahnya kita dapat ya di luar riuh rendah rujakan dari para netizen, tapi sebenarnya kita membaca ada background politiknya sebenarnya yang lebih kelihatan sangat sangat kelihatan banget gitu ya. Dan ini lagi-lagi berkaitannya dengan nanti ini dengan dinastinya Jokowi dan juga Pilpres 2029. Saya kira itu sebenarnya Mbak Agi ya. Ya. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya Subono Arif. Dan saya Greta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal Halo. sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.